Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya sahabat TNI? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu beserta dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah, pagi ini ya ketemu lagi bersama saya Indra Permana. Di acara rutin kita setiap hari Selasa yaitu konsultasi. Konsultasi di sini ada dua ya. Pertama yaitu konsultasi bisnis dan juga konsultasi syariah. Alhamdulillah pagi ini kita akan sesi konsultasi syariah bersama Dewan Pengawas Syariah kita, yaitu Dr. Endi. Oh, tantangan era new normal lah, itu cocok banget nih buat kita semua para agen HI dimanapun berada di saat new normal seperti saat ini ya. Gerak bersama HNI, silakan ditanyakan langsung ke pakar kita yaitu Dewan Pengawas Syariah. Bahkan sebelum ini ya, dari sebelum new normal ini, bahkan dari awal PSBB itu berlaku, HNI terus berupaya memberikan program-program terbaik bagi para mitra ataupun bagi para agen HNI dimanapun berada, dengan acara-acara atau program-program yang sangat luar biasa. Antaranya ya seperti saat ini ya, hari ini seperti konsultasi syariah, konsultasi bisnis, ada lagi konsultasi online bersama Unisabil ya, yang balis konsultan kita. Kemudian ada juga nanti acara-acara besar seperti kemarin sudah Grand Boss, Grand BSC, dan juga insya Allah Ahad ini ya, nanti akan ada acara spesial ya. Jadi tunggu aja informasinya, pengumumannya, minta update dari para leadernya, dari para mentornya, acara apa sih yang akan diadakan HNI terbaru ini bagi agen HNI semua sebagai media pembinaan online ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa juga nih, mungkin yang masih ngopi-ngopi, yang masih sarapan, ya silakan sambil sarapan, sambil menikmati sarapannya, sambil menikmati seruputan kopi Sevel atau kopi HC-nya. Ya, ini juga pastikan tempat kopi nyaman, yang empuk ya, dan bisa nyender ya, tapi jangan sampai ngantuk ya. Insya Allah ini materinya sangat-sangat padat dan juga sayang banget deh kalau sampai dilewatkan, oke?
Karena saya pun juga akan belajar juga nih bersama beliau ya, karena pakar kita dari Imam Syariah kita pastinya ada ilmu baru, ada hal-hal baru yang ingin beliau sampaikan pada kita semua. Nah, dari itu jangan sampai terlewat ya acara pada pagi hari ini. Baik, tadi kalau sudah di subscribe, sudah di like fan Facebook kita dan juga di follow Instagram kita @pthpai. Jangan lupa nanti, atau kalau boleh sekarang boleh, kalau mau ada pertanyaan silahkan bertanya, diketikkan di kolom komentar, nanti tim redaksi kami akan mensortir pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ini semua, dan nanti akan di sesi tanya jawab nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Eni. Agar teman-teman semua bisa mendapatkan info terbaru dari HID. Baik, seperti sudah pukul 9.12 ya, mungkin sahabat semua sudah tidak sabar mendengar pemaparan materi ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu Bapak Dr. Haji Eni Estiwara, MA, apa namanya, gelarnya banyak sekali, gelarnya sangat luar biasa, sangat kompeten di bidangnya, ahli bidangnya. Jadi nggak salah deh nanti kalau teman-teman nanya masalah syariah bisnis HNI ya. Oke, sahabat semua, coba saya absen dulu nih. Dari Tangerang Selatan, dari Bekasi, dan juga pasti dari daerah-daerah lain yang belum bergabung. Maka pastikan nih mitra-mitranya, sahabat-sahabatnya semua dikasih tahu ya, kalau hari ini HNI sedang live streaming konsultasi syariah bersama Dewan Pengawas Syariah HNI. Jangan lupa dikabari, kalau bisa di-mention tuh teman-temannya yang ada di Facebook ya, biar pada muncul notifikasinya, ataupun bagi para teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua yang masih nggak tahu ada acara hari ini, ya silahkan dikasih tahu. Oke, baik sahabat ini semua, tanpa membawa waktu lagi, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan acara baik, kita akan sapa Dokter Eni dulu ya. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas banget dokter, cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, sudah siap ya dok ya untuk kita bisa mulai acara ini. Alhamdulillah. Oke sahabat ini semua, Dokter Edi sudah siap. Nah, pastikan segera nih kalau ada pertanyaan yang mengganjal ya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan tim redaksi kami akan mensortir dan juga disimpan pertanyaannya, dan nanti akan kita tanyakan langsung ke Dokter Edi. Baik, dokter, waktu sudah saatnya ya, waktu kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن جاهد في الله حق جهاده. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para pejuang-pejuang di HNI dan HPAI, alhamdulillah, ikhwati iman sekalian, dan kita semua pada hari ini dapat berjumpa yang melalui online, tidak berjumpa fisik, tetapi insya Allah kita bisa merapatkan hati, kita bisa ta'alluq qulub, kita bisa betul qulub, ya, kita saling bisa mengikatkan hati, kita bisa saling untuk mengingatkan, kita bisa untuk saling merapatkan barisan kita. Kita masih berada di cobaan, belum tahu kapan. Ikhwati iman sekalian, pada pagi hari ini saya berkesempatan diberikan amanah untuk kita melakukan sama-sama sharing mengenai syariah dan bagaimana kita dapat bertahan atau kita dapat berjuang di tengah pandemi yang masih belum selesai. Ya, kenapa saya katakan berjuang? Karena kehidupan kita di HNI ini adalah bukan berdagang, tapi kita adalah berjuang. Berjuang kita adalah melalui perdagangan, berjuang kita adalah melalui bisnis, ya, berjuang kita adalah melalui sosialisasi, melalui menyehatkan masyarakat, menyehatkan fisik, menyehatkan psikisnya pula, agar dalam satu jaringan perjuangan, kemudian menyehatkan secara material pula, supaya bisa mendapatkan penghasilan sebagai tambahan, apalagi di era yang sekarang mungkin konon sudah 3 juta orang yang di PHK dan belum lagi terhitung yang sektor informal yang mereka tidak bekerja tetapi kemudian kehilangan pekerjaannya, belum lagi yang memang orang tetap bekerja tetapi gajinya dipotong dan sebagainya. Jadi cobaan ini memang cukup berat bagi kita semua. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat melewati semua cobaan ini, melewati semua musibah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan aman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bicara mengenai HNI, sekali lagi bahwa HNI ini merupakan satu wadah perjuangan. Jadi kalau kita bicara perjuangan, maka tidak ada jam juang. Tidak ada jamnya berjuang, kemudian jam istirahat. Semua jam adalah berjuang. Tidurnya adalah bagian dari perjuangan, istirahatnya adalah bagian dari perjuangan. Ya, kalau orang bekerja ada jam kerja, kemudian ada pulang kerja, tidak bekerja, tidak mikir apa-apa, kemudian nanti pada waktunya bekerja ya bekerja lagi. Ya. Waktu saya bekerja dulu ada istilah pabrik panci. Ya, pabrik panci itu datang. Yang waktu kita adalah berjuang. Dan kalau berjuang itu ada satu nilai yang tinggi, ya. Jadi nilainya lebih tinggi dibanding sekedar nilai untuk bekerja atau nilai material belaka. Itulah yang kita bangun di HNI ini. Oleh karena itu, hendaknya ini selalu menjadi penyegaran bagi kita bersama. Nah, karena dia sebuah perjuangan, maka di era bagaimanapun juga, ya bahkan di era pandemi ini, kita tetap berjuang. Ya, kita tidak boleh istirahat. Ya. Paling tidak di dalam kondisi semacam ini ada 5 poin yang bisa saya sampaikan di sini sebagai satu pengingat kita, ya, bahwasanya masa kita ini adalah satu masa yang berat, tetapi juga masa yang indah. Masa yang indah dalam arti bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merenungi kebesaran Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat, untuk melihat betapa lemahnya diri kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak dengan keluarga.
kita diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak beribadah, ya meskipun kemarin ini masjid-masjid ditutup, sholat ditutup, tapi kita banyak beribadah di rumah. Ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat betapa lemahnya diri kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita muhasabah, ya, untuk kita introspeksi diri. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berpikir hal yang strategis. Ya, mungkin kalau kita sehari-hari terlalu banyak waktu yang memang kita berpikirnya teknis saja, kita berpikirnya yang aplikatif saja, tidak berpikir yang strategis karena kita terus gitu ya rutin sehari-hari bekerja melakukan prospecting dan sebagainya ya, tetapi dengan cara seperti ini Allah memberikan kesempatan kita untuk kita juga mengatur strategi bagaimana untuk kita dapat mengembangkan bisnis kita, bagaimana untuk kita menjadikan hal ini sebagai wadah perjuangan ya. Kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keindahan lain yang tidak ada taranya ini dapat menjadi cerita kita untuk anak cucu kita. Bagi yang masih punya anak-anak kecil, mereka belum sadar, mereka belum ngerti. Ya, nanti kalau sudah besar bisa diceritakan. Kondisi ini tidak setiap generasi mengalami. Jadi kalau kemarin itu ada gerhana matahari ya, banyak orang yang tidak lewat Indonesia, ya banyak orang yang menggunakan kesempatan untuk melihat cincin gerhana matahari cincin karena itu adalah satu kesempatan yang langka, ya tidak setiap generasi mengalami. Ya, apalagi ini, ya. Ini lebih jarang lagi, ya belum tentu 100 tahun sekali mengalami hal yang seperti ini, yang namanya lockdown, yang namanya PSBB, ya, yang namanya kita semua aktivitas di rumah harus selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak, pakai masker, ya keluar dengan orang juga harus berhati-hati. Ya. Ini tidak 100 tahun sekali mengalami ini. Jadi bisa nanti kelak akan bisa menjadi cerita yang indah. Jadi kita jangan pesimis. Ini akan menjadi cerita kita yang indah nanti ke anak-anak kita, bagi yang punya anak kecil, yang anak-anaknya sudah besar nanti bisa cerita untuk cucu-cucunya. Ya, bahwasanya kita mengalami satu masa yang berat, tetapi juga indah. Ya, yaitu masa pandemi yang akan menjadi satu cerita yang mungkin tidak akan ada habis-habisnya buat anak cucu kita. Ya. Jadi baiklah masa pandemi ini apa sih yang bisa kita tarik, apa yang bisa kita jadikan sebagai satu ibrah buat kita? Ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah kita melihat adanya hikmah makhluk yang kecil, ya, bahwasanya makhluk Allah itu dari yang paling besar, ya, yang paling besar itu adalah alam semesta, ya, yang kita tidak tahu batasnya. Jadi kalau kita bayangkan alam semesta ini, kita berada di dalam tata surya matahari, di mana matahari ini ada 9 planet, ya, kita merupakan planet yang ketiga, ya, Merkurius, Venus, Bumi, ya kita adalah planet yang ketiga, ya ada 9 planet di situ, ya yang paling jauh adalah Pluto. Dan planet ini ada yang besarnya itu sampai 100 kali dari bumi, ya, sampai beratus kali dari bumi besar. Itu masih planet yang 9 dari satu tata surya matahari. Ya, sedangkan kita ini ada di dalam satu galaksi. Ya, satu galaksi yang di dalam galaksi kita itu ada bermiliar-miliar bintang. Ya, bintang itu matahari. Ya, jadi ada bermiliar-miliar bintang di dalam satu galaksi kita ini. Ya, dan masing-masing bintang itu ada planetnya. Ya. Jadi kalau kita pernah melihat, pernah belajar misalnya planet Saturnus itu ada yang lingkarannya itu ada kecil-kecil lagi, ya, benda-benda langit kecil-kecil lagi. Itu masih dalam satu tata surya matahari. Nah, kita itu berada di dalam satu galaksi, ya, satu bagian dari galaksi yang di galaksi itu ada miliar-miliar bintang yang masing-masing bintang itu punya planet. Dan itu baru satu galaksi, ya, baru satu galaksi Bima Sakti. Ya, sedangkan atau Milky Way, ya, kalau bahasa Inggrisnya Milky Way. Sedangkan di alam ini ada bermiliar-miliar galaksi. Ya, jadi itu semua adalah ciptaan Allah. Ya, itu adalah ciptaan Allah yang paling besar yang kita tidak terbayang bagaimana besarnya. Ya, kalau dulu saya belajar puluhan tahun yang lalu, nggak tahu kalau sekarang ya tentu sudah sangat berkembang.
puluhan tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu ya. Jadi ketahuan nih umur saya berapa ya, sekitar 40 tahun yang lalu ketika saya masih SMP begitu ya. Atau sekitar 35 tahun yang lalu lah waktu saya SMA atau saya kuliah, itu eh, bintang yang terjauh ya, yang bisa dilihat oleh teleskop Hubble itu, teleskop yang terbesar ya di Amerika, itu jaraknya 700 juta tahun cahaya. Ya. 700 juta tahun cahaya itu artinya adalah cahaya yang kita lihat malam ini. Jadi kalau nanti malam kita lihat bintang itu, ya saya nggak tahu nama bintangnya, katakanlah bintang X. Kalau kita melihat bintang itu nanti malam ini, itu dia bersinar dari bintangnya itu 700 juta tahun yang lalu. Ya, itu masih belum yang paling jauh, ya. Bahkan itu bisa jadi masih di dalam galaksi kita. Ya, bintang itu. Ya, jadi itu adalah salah satu bukti mengenai kebesaran alam semesta ini. Ya, jadi bayangkan kalau dia bersinar malam ini, maka sinarnya itu yang kita lihat kelap-kelip malam itu dia bersinar dari bintangnya 700 juta tahun yang lalu. Bintang itu sekarang di mana? Bintang itu sekarang kita nggak tahu, ya karena dia bersinarnya 700 juta tahun yang lalu. Apakah dia sudah menjadi bintang yang lebih besar, ya ataukah dia sudah hancur bertabrakan dengan bintang lain? Yang pasti dia posisinya sudah berubah. Ya ketika kita lihat posisinya sudah berubah. Sedangkan kecepatan cahaya itu 1 detik itu 300.000 meter kalau saya tidak salah ya. Kalau mohon dikoreksi nanti bagi yang masih ingat teori itu, ya 3 kali 10 pangkat 5 ya. 1 detik. Jadi makanya kalau kita lihat senter cahaya, ya begitu kita kalau kita pakai senter ya, kita sorot senter, begitu kita pencet kan langsung terang ya. Cahaya itu kita tidak lihat berjalannya karena demikian cepatnya. Kalau suara masih ada, kita masih bisa dengar jalannya. Ya orang katakanlah bicara di sini, kemudian jarak misalnya berapa kilo gitu, ya enggak sampai kiloan ya, mungkin orang kalau teriak gitu katakanlah mungkin di 1 kilo atau apa dicek ya, itu antara suara kecil orang yang sedang berteriak dengan kemudian didengar di sana itu ada jeda. Ya, tapi kalau senter ya begitu kita flag gitu atau lampu begitu kita nyalakan kan langsung terang di ujung. Ya di ujung paling jauh itu langsung terang. Ya, jadi menunjukkan bahwa kecepatan cahaya itu begitu cepat sehingga kita sendiri nggak bisa melihat kecepatannya itu berapa. Nah kecepatan itu 700 juta tahun yang lalu yang kita lihat malam ini. Itu masih belum ujungnya. Ya, itu besarnya alam ini. Dan kecilnya alam ini adalah sampai dengan 10 pangkat minus sekian. Ya, yang kita belum tahu ya sampai berapa kecil alam ini. Jadi itu adalah semua ciptaan Allah. Ya. Dan sekarang masa pandemi ini kita sedang diajarkan dengan salah satu hikmah makhluk yang kecil yaitu virus yang bisa mengubah dunia. Ya. Kalau di antara ikhwah ada yang mungkin senang nonton film, ya film-film yang tragis, ya misalnya film apa Inferno atau Towering Inferno, ya atau ada mungkin 2012, ya atau film-film apa namanya Armageddon atau apa cerita hancurnya alam ini, ya cerita manusia itu punah. Itu kan dengan gunung meletus, ya kemudian ada tsunami yang badai yang demikian besar, lalu gempa yang demikian dahsyat, kemudian apa meteor-meteor berjatuhan dan sebagainya. Ya. Ternyata untuk membuat manusia itu lemah, manusia itu tidak bisa apa-apa, bahkan manusia itu bisa punah, ya naudzubillah. Itu hanya dengan makhluk yang tidak bisa kelihatan. Ya. Jadi kalau di kita gambarannya selama ini manusia itu bisa hancur karena gempa atau bisa hancur karena gunung meletus atau bisa hancur karena tsunami ya atau bisa hancur karena hujan meteor ya ternyata nggak perlu itu ya manusia itu bisa punah hanya dengan makhluk yang tidak terlihat saja ya naudzubillah ya kita melihat bagaimana di Amerika bagaimana di Rusia bahkan sekarang Brazil ya itu luar biasa ya sampai ratusan ribu yang meninggal ya. Kita melihat di Ekuador misalnya ya sampai mayat itu di depan rumah di pinggir jalan nggak ada yang mau ngurus ya karena pegawainya juga kurang kemudian orang juga takut untuk mengurus ya. Itu dari makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Ya.
kita melihat bencana yang begitu besar di alam ini, bahkan bisa semua berubah. Ya, jadi new normal ini semua berubah. Langit menjadi biru karena kendaraan tidak keluar. Ya, kemudian orang juga di rumah. Kemudian era digital yang selama ini digadang-gadang dan sebagian orang pakai, sekarang semuanya pakai. Bahkan kita juga sekarang pakai. Yang tadinya kita nggak kebayang untuk pakai komunikasi ini, mungkin kita seperlunya saja. Kita mengutamakan komunikasi fisik. Ternyata kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien dengan cara ini. Ya, itu cuma gara-gara makhluk kecil yang kita tidak kelihatan mata. Ya, jadi ini adalah hikmah makhluk yang kecil. Jadi ini adalah yang pertama yang kita dapatkan ibrah dari peristiwa ini. Bahwasanya Allah berkuasa untuk menciptakan makhluk yang dalam ukuran nanometer yang demikian kecil bisa mengubah banyak hal dari umat manusia. Ya. Kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, ya, atau seekor lalat, ya, dan yang lebih kecil dari itu, ya, fama fawqaha itu maksudnya bukan yang di atas yang lebih besar, tapi di atasnya adalah yang lebih kecil dari itu. Ya, fa amal ladzina amanu fa'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Orang-orang yang beriman tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Ya, tetapi orang-orang yang kafir, mereka mengatakan apa-apaan ini kalau Allah bikin perumpamaan dengan makhluk yang sekecil itu. Ya, maka makhluk yang sekecil itu bisa membuat sesat kebanyakan orang dan bisa mendapatkan hidayah bagi kebanyakan orang pula, dan tidaklah sesat, ya, karena akibat perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran, perumpamaannya itu adalah perumpamaan lalat. Ya. Jadi masa itu kan yang namanya bakteri, virus belum diketahui. Ya. Jadi dengan perumpamaan lalat yang demikian kecil saja Allah sudah memberikan perumpamaan. Ya, bahwasanya itu adalah makhluk Allah yang demikian kecil, tetapi dia sangat berpengaruh. Jadi kalau kita tahu lalat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, lalat itu bisa menjadi salah satu vektor penyakit. Ya, penyakit-penyakit yang cukup signifikan. Ya, kalau lalat itu hinggap di makanan, ya, dia itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit diare misalnya, ya. Kalau baudoh itu diartikan nyamuk, ya, nyamuk itu bisa menyebabkan malaria, bisa menjadi vektor, ya, bukan penyebab tetapi vektor, ya, pembawa penyakit malaria, bisa menjadi demam berdarah dan sebagainya, ya. Yang itu bisa membuat manusia itu meninggal, ya, yaitu yang paling maksimal, paling tidak dapat membuat manusia itu sakit dan sakitnya kronis, ya. Malaria itu dari dulu sampai sekarang sudah puluhan tahun, ya, belum ada obatnya. Ya, malaria itu ada obatnya tapi untuk menghilangkan gejala. Tapi orang yang kena malaria, ya, dia berpotensi untuk kena malaria lagi dan seterusnya. Ya. Itu kalau kita artikan baudah itu nyamuk. Kalau kita artikan lalat pun sama, ya. Jadi Allah berikan perumpamaan dengan satu hal yang bisa dijangkau oleh manusia, pikiran manusia selama 1500 tahun. Ya. Kita baru paham ada virus, ada bakteri kan baru belakangan ini. Tapi selama itu, ya, orang paham bahwasanya Allah memberikan perumpamaan dengan makhluk yang kecil. Nah, kemudian kita yang generasi sekarang ini lebih paham lagi bahwasanya Allah memberikan perumpamaan makhluk yang kecil itu adalah untuk jalan memahami makhluk yang lebih kecil lagi. Ya, karena kalau itu lalat dia membawa bakteri, ya, bakteri itu adalah merupakan makhluk yang lebih kecil lagi dan itu dibawa oleh lalat. Ya, kalau itu nyamuk, ya, virus demam berdarah itu virus itu dibawa oleh nyamuk. Virus itu nyamuk itu sudah kecil dan ada makhluk yang lebih kecil lagi. Jadi jalan kita untuk memahami perumpamaan yang Allah bikin dengan serangga yang kecil itu adalah jalan untuk kita paham makhluk yang lebih kecil lagi, yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, ya, bakteri. Bahkan virus itu pakai mikroskop tidak kelihatan karena demikian kecilnya.
Ya, virus itu baru kelihatan dengan mikroskop elektron. Ya, karena sedemikian kecilnya. Jadi kita diajar sekarang ini adanya hikmah atau ibrah dari makhluk yang kecil, bahkan yang kecil sekali, yang paling kecil, yang ternyata sangat signifikan untuk mengubah hidup kita. Ya, untuk mengubah perilaku seluruh dunia ini hanya oleh makhluk yang tidak kelihatan mata. Makhluk yang paling kecil, yang misterinya sampai sekarang belum terbuka. Ya, sampai sekarang itu strain virus itu ada berapa ya, virus COVID ya, itu kan virusnya virus corona. Jadi sama dengan virus yang MERS ya, COVID-2 yang sebelumnya ya. Yang dulu pernah ada virus-virus itu jenisnya corona ya, virus-virus yang dulu menyebabkan SARS, kemudian MERS ya, kemudian yang dulu ada istilahnya flu burung ya. Nah, kemudian yang sekarang ini jenisnya corona ya. Tetapi yang sekarang berbeda. Ya, bahkan yang COVID-19 ini strainnya juga macam-macam. Ya, hasil penelitian strain yang ada di Amerika, kemudian di Cina, yang ada di Eropa, dan ada yang di Indonesia juga berbeda. Ya, dari lembaga Pasteur itu sudah memberikan data ada 2 jenis virus di Indonesia ini, virus COVID-19 ya, dari 9 jenis COVID, 2 di Indonesia ini beda dengan yang di tempat lain, dengan 7 yang ada di tempat lain. Ya, dan itu sudah disetorkan ke badan-badan yang presentatif di dunia oleh lembaga Pasteur ya. Sudah dilaporkan ya, karena itu diperlukan karena nanti untuk membuat vaksin supaya vaksin itu bukan hanya nanti virus yang ada di bangsa Eropa saja misalnya, kalau di Indonesia lalu nggak mempan, atau untuk di Afrika saja, untuk di Asia tidak mempan, ya tidak seperti itu. Ya, supaya vaksinnya nanti bisa universal ya. Jadi semua jenis strain virus itu, semua multiplikasinya ya, itu semua bisa dijangkau ya untuk sebagai pencegahan melalui vaksin. Ya. Jadi sampai sekarang masih misteri. Ya, makhluk yang demikian kecil itu sampai sekarang masih misteri. Ya, jadi oleh karena itu Allah tidak main-main ketika membuat perumpamaan. Innallaha la yastahi ayadriba matsalama ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat satu perumpamaan yang kecil atau yang lebih kecil lagi. Ya, karena ini menjadi satu hikmah bagi kita bahwasanya kita semakin beriman sekarang bahwasanya Allah membuat satu perumpamaan itu bukan satu hal yang meremehkan, tetapi itu satu hal yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita bersama. Ya. Demikian pula di dalam Al-Quran itu kita melihat ada surah An-Naml. Ya, semut itu kan kecil, kita perlu banyak belajar dari semut. Ya, nanti kita mungkin pertemuan lain kali kita bisa belajar dari situ. Kemudian ada surah An-Nahl. Ya, surat An-Naml itu surat ke 27 ya, sebelum surat An-Nahl itu surat ke-16 ya. Yang surat An-Nahl itu bercerita tentang lebah. Itu juga makhluk yang kecil ya, semuanya dari kelompok serangga tapi semuanya kecil ya. Nah, ini adalah satu pelajaran-pelajaran bagi kita mengenai makhluk yang kecil sekarang ini. Ya, jadi makanya kita makin beriman, kita makin bertakwa kepada Allah, insya Allah. Bahwasanya kalau Allah ingin memberikan sesuatu atau Allah ingin mencegah sesuatu itu mudah saja. Bahkan dengan makhluk yang paling kecil pun semua dunia sekarang berubah. Ya, dengan satu yang kecil saja ya, kemudian orang membuat hand sanitizer bisa jadi rezeki ya. Rezekinya itu dari mana? Melalui makhluk yang kecil yang tidak terlihat itu. Kemudian banyak orang sekarang jadi jualan-jualan ya lewat online itu ya. Ada yang jual kurma, ada yang jual ayam sudah jadi ya, ayam goreng sudah jadi, ada yang jual beras, ada yang jual macam-macam ya. Itu semua dari mana? Tadinya kan mereka nggak melakukan itu. Ya, itu hikmahnya dari adanya makhluk yang kecil itu yang bisa mengubah berbagai hal. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi ini ada satu hikmah yang besar, ibrah yang besar dari makhluk yang tidak terlihat. Kemudian apa? Ibrah yang kedua. Ya, ada 5 ibrah tadi saya bilang. Ibrah yang kedua adalah pelajaran kita untuk bertawakal. Ya, dari peristiwa ini adalah kita belajar untuk bertawakal. Ya, jadi bahwasanya tawakal itu ternyata tidak cukup hanya dengan seseorang itu banyak berzikir, seseorang itu banyak
bersalawat, seseorang itu banyak berdoa. Ya. Tetapi dia harus melakukan bentuk tawakal yang sesuai dengan sunnatullah. Ya. Sunnatullahnya apa? Ya, sunnatullahnya bahwasanya virus COVID ini akan bisa hilang ya dari muka bumi. Paling tidak akan bisa dieliminasi dari muka bumi kalau orang itu tidak bertemu. Kalau orang itu menjaga jarak, dia akan mati karena dia ada masa hidupnya dan dia hanya hidup, virus itu hanya hidup di makhluk hidup. Ya. Jadi kalau ada di benda-benda mati itu ada batas waktunya dia akan mati sendiri. Ya. Dan yang sudah dihasil riset hingga saat ini kan itu bisa menular antar manusia. Ya. Jadi manusianya itu harus dijauhkan, manusia itu harus dijarahkan. Dan ini merupakan bagian dari sunatullah. Ya. Jadi ini adalah pelajaran kita untuk bertawakal. Bahwa tawakal itu adalah kita mengikuti sunnatullah. Jadi apa yang ada di alam ini adalah hukum Allah juga. Kita mengikuti sunnatullah dan kita berdoa juga adalah sunnatullah, kita berzikir adalah sunnatullah, dan hal yang lahiriah adalah sunnatullah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika orang itu masuk masjid dan untanya ditaruh, kemudian ditanya, itu untanya ditaruh begitu saja, dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW kan ikat untamu kemudian bertawakal. Mengikat unta itu apa? Mengikat unta itu adalah sunnatullah. Kenapa? Karena sunnatullahnya unta itu akan pergi kemana-mana. Ya, itu sudah Allah atur ya. Jadi bukan orang itu kemudian jadi takut sama unta, bukan takut kepada Allah. Ya, tapi memang sunnatullahnya begitu. Ya, sekarang ini kan suka ada suara-suara kita kan takutnya kepada Allah, bukan takut kepada virus. Ya, kok sampai masjid itu kemarin pada ditutup, ya kemudian sholat itu sampai berjarak, ya kita kan takutnya sama Allah, bukan takut sama virus. Gitu. Kenapa sih kita sampai takut berlebihan, takut sama virus? Ya, jadi itu bukan kita takut sama virus, tapi sunnatullahnya virus itu menularnya dengan cara melalui droplet, ya melalui uap udara yang tidak terlihat oleh kita ketika orang berbicara, ya. Dan uap udara itu bukan hanya dari berbicara, tapi ketika orang yang memang sudah kena penyakit, kemudian dia memegang wajah dan sebagainya, kemudian tangannya itu memegang benda lain, kemudian benda lain itu dipegang oleh orang lain, itu juga beresiko. Ya. Dan sunnatullahnya pula bahwasanya orang yang kena virus COVID itu tidak semua bergejala, ada 80% yang tidak menimbulkan gejala, ya dari orang yang terkena virus itu 80%-nya tidak menimbulkan gejala sama sekali. Ya, tetapi itu berisiko terhadap orang lain dan risikonya bisa risiko yang sangat berat bahkan fatal ya, naudzubillah. Nah, jadi ketika kita bertawakal, sesungguhnya tawakal itu apa? Sesungguhnya tawakal itu kita berserah diri kepada Allah dengan hukum-hukum Allah. Ya, Allah menyatakan la yaruddal qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maka kita berdoa supaya kita tidak terkena penyakit, ya, supaya seseorang tidak terkena kerugian, supaya seseorang tidak kena sengsara, supaya seseorang tidak kena susah. Dia berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah dapat menolak takdir, ya. Jadi itu adalah sunnatullah. Supaya seseorang mendapatkan rizki, bagaimana sunnatullahnya antara lain misalnya banyak bersedekah. Itu juga sunnatullah karena Allah atur di dalam Quran maupun Al-Hadis. Ya. Dan sunnatullah itu kita tahu adalah sunnatullah yang ada tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu adalah sunnatullah di alam. Ya, oleh karena itu kita melihat kenapa Rasulullah SAW di dalam berperang itu pakai baju besi. Ya, kalau ada orang mengatakan kita kan takutnya sama Allah bukan takut sama virus, kok kenapa sampai nggak boleh masuk, nggak boleh beribadah berjamaah di masjid? Itu kan berarti takut sama virus, melebihi takut kepada Allah. Ya, sebetulnya kalau kita berpikirnya seperti itu, ya maka Nabi SAW tidak perlu pakai baju besi. Ya Nabi kan doanya makbul. Ya, Nabi itu tidak ada doa yang ditolak. Ya, semua doa Nabi SAW itu dikabulkan oleh Allah. Ya, cuma satu doa Nabi SAW itu yang tidak dikabulkan oleh Allah dan Nabi tahu bahwa itu tidak dikabulkan. Ya, doa Nabi SAW yang tidak dikabulkan Allah itu adalah
bahwasanya umat ini nanti akan berpecah karena dari urusan umat itu sendiri. Yang itu Nabi SAW sampai menangis. Ya. Dan kita melihat sepanjang hidup kita memang umat itu bersatu pecah lagi, bersatu pecah lagi. Ya, itu memang sudah sunatullahnya begitu. Tapi doa-doa yang lain Nabi semua dikabulkan. Ya. Kalau kita tahu doa Nabi dikabulkan, kemudian di sekitar Nabi adalah orang-orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi, para sahabat Nabi, yang doanya tentu juga diijabah oleh Allah. Ya, tapi semuanya kan pakai baju besi dalam berperang. Apakah kemudian mereka lebih takut kepada orang kafir dibanding takut kepada Allah? Ya, kan tidak demikian. Ya, karena apa? Karena sunatullahnya, kalau orang itu kena tombak ya mati. Kalau orang itu kena panah ya mati. Ya. Jadi makanya bagaimana untuk melawan itu ya pakai baju besi. Ya, jadi ini adalah sunatullah. Kemudian Nabi berperang dengan strategi. Ya, kalau Nabi itu mengandalkan bahwasanya dia takut kepada Allah dan tidak takut kepada orang kafir, kenapa perangnya pakai strategi? Kan gak usah pakai strategi, cukup berdoa, berzikir, langsung perang, maju, nanti musuhnya akan bergelimpangan dengan sendirinya. Ya, kan tidak seperti itu ya. Jadi kita melihat di sini adalah mengenai bahwasanya tawakal itu adalah berkaitan dengan sunatullah. Nah, sunatullahnya masa pandemi ini harus kita jaga. Ya, sunatullahnya itu adalah dengan menjaga jarak, kemudian dengan memakai masker, kemudian dengan tidak bepergian kalau tidak sangat perlu, ya, tidak berjumpa dengan orang kalau tidak sangat perlu, kemudian dengan banyak mencuci tangan dengan sabun, ya, karena protein dari dari virus itu dia akan terpecah, ya, jadi selaput virusnya itu akan pecah terbuka, dia akan mati kalau kena sabun, ya. Jadi ini adalah sunatullahnya yang Allah ciptakan virus itu wataknya seperti itu, ya, jadi kita lawan dengan sunatullah juga. Jadi oleh karena itu kenapa dalam Al-Quran disebutkan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah maka itu cukup baginya. Tawakal dalam pengertian tadi yang barusan saya sampaikan. Bahwasanya tawakal itu dia memahami sunatullah baik yang tertulis dalam Quran hadis maupun yang tidak tertulis di alam ini, kemudian melakukan yang terbaik di dalam rangka memenuhi sunatullah tersebut, ya. Itu adalah merupakan satu prinsip yang penting, ya. Jadi kita belajar di sini, belajar mengenai tawakal, bahwa tawakal itu tidak cukup hanya dengan yang rohani saja tetapi juga yang lahiriah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibrah yang kita dapatkan dari pandemi ini adalah ibrah mengenai kesabaran, ya. Kesabaran ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya, orang Indonesia itu adalah orang yang tidak sabaran, ya, bukan tidak sabar, ya. Kalau Indonesia itu sabar, ya, sabar, ada bensin naik berkali-kali juga diem aja, kan sabar, ya. Nah, harga naik, listrik naik beberapa kali juga sabar saja, itu sabar namanya, ya. Kemudian banyaklah kita bersabar, ya, menghadapi berbagai hal, itu sabar. Tapi orang kita tidak sabaran, ya. Orang Indonesia itu sabar tapi tidak sabaran, ya. Tidak sabaran itu apa? Tidak sabaran untuk meraih sukses misalnya, ya. Tidak sabaran untuk bisa menjadi kaya misalnya, ya. Jadi orang Indonesia itu mudah sekali untuk melakukan korup, ya. Untuk melanggar norma-norma agama itu mudah sekali, ya. Karena dia kepengen cepat kaya, ya, mudah sekali untuk melakukan pemerasan misalnya, ya. Kalau ada di posisi yang penting yang diperlukan orang, ya, maka orang kalau mengurus sesuatu harus bayar, ya. Padahal itu kan semua uang yang haram, karena tidak sabaran untuk bisa mencapai harta tertentu atau karir tertentu, ya. Itu adalah karakter bangsa Indonesia yang buruk, ya, yang harus kita akui, yang harus kita bisa eliminir, ya. Tidak sabaran kalau nyebrang jalan itu harus naik jembatan penyeberangan, ya. Jadi akibatnya lewat di jalan biasa saja, ya. Tidak sabaran untuk menyeberang di zebra cross, ya, di tempat penyeberangan itu ada garis-garis putih, ya. Jadi dia nyebrang di mana saja, ya. Kalau kita melihat di Eropa, ya, apalagi di Jepang, itu orang biasa untuk jalan
cari zebra cross dulu, ya, cari yang ada tanda untuk menyeberang, ya. Jadi meskipun itu berputar, jadi dia jalan dulu ke tempat yang ada tulisan untuk menyeberang, baru menyeberang, kemudian balik lagi ke tempat yang sebetulnya ada di seberangnya, ya. Tapi mereka cukup sabar untuk bisa lewat ke sana, ya, ke tempat penyeberangan, sudah nyeberang lalu balik lagi ke tempat yang sebetulnya kalau kita nyeberang itu tinggal langsung. Orang kita tidak sabaran, ya. Jadi saya bilang tadi orang Indonesia itu sabar, ya, menghadapi macam-macam dizalimi, ya, dibohongi, di apa sabar saja, ya. Tetapi tidak sabaran itu dalam soal-soal seperti tadi, ya, dalam kehidupan itu tidak apa namanya, maunya cepat saja, ya, maunya jalan pintas saja, tidak sabaran untuk belajar tekun untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Makanya waktu ujian nyontek, ya, misalnya nyontek itu banyak terjadi di Indonesia, ya, karena tidak sabaran tadi, ya, tidak sabaran untuk bisa diterima di satu institusi misalnya, maka akibatnya menyuap, ya. Itu banyak sekali kita contoh-contoh tidak sabaran di dalam kehidupan kita, ya. Nah sekarang ini kita dilatih untuk sabar, ya. Jangan menjadi tidak sabaran, ya, karena sudah lama lockdown, ya, di rumah, sudah lama di rumah aja, kemudian tidak sabaran untuk keluar. Makanya ketika baru dibuka langsung ngantri masuk ke mall, ya, tidak sabaran untuk masuk di mall, ya, tidak sabaran untuk ke tempat-tempat wisata. Begitu itu dibuka sudah langsung rame, ya. Di puncak itu saya melihat di televisi macetnya sudah macet, ya, baru dibuka itu sudah macet, ya. Tidak sabaran untuk nanti saja kalau kita mau rekreasi, ataupun bukan hal yang haram, bukan juga hal yang makruh, ya, tapi nanti saja, kita bersabar saja, ya, karena jangan sampai kesabaran kita yang 3 bulan ini bisa di rumah aja kemudian menjadi sesuatu yang tidak berakhir dengan baik, ya, karena ujungnya kita tidak sabaran itu tadi, ya. Jadi ini adalah pelajaran sabar. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an misalnya di dalam akhir surah Ali Imran, ya, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu, ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah kalian dan jadilah kalian orang-orang yang bersabar dan siap-siaplah diri kalian, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kejayaan. Jadi orang yang akan mendapatkan kejayaan itu, orang yang muflih itu adalah orang yang bersabar, kemudian tetap dalam kesabaran, ya, menjadi orang-orang penyabar, ya, dan dia terus bersiap diri, ya. Jadi kita juga di dalam kondisi ini kita terus bersiap diri dalam kesabaran, ya. Maka ini adalah menjadi satu kunci bagi kita, ya. Dan kita melihat di dalam ayat-ayat dalam surah Yusuf misalnya, ya, saya tidak uraikan di sini karena waktunya terbatas, ya, surah ayat 46 sampai 49, ya, kisah tentang raja yang bermimpi ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, ya. Itu kan satu takwil mimpi dari Nabi Yusuf kemudian bahwa akan mengalami 7 masa paceklik, ya, 7 tahun yang masa itu sulit, ya. Jadi kan itu sabar. Ya, jadi Quran sudah memberikan ibrah bagaimana orang harus bersabar bahkan 7 tahun. Ya, jadi yang namanya sabar itu Nabi Musa bersabar 40 tahun, ya, untuk bisa masuk ke Palestina, ya. Nabi Musa juga bersabar 10 tahun untuk bisa menikahi anaknya Yakub, ya. Jadi yang namanya sabar itu bukan satu hal yang ringan, ya, tapi kita harus bisa bersabar, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ya, ibrah yang keempat, ya. Jadi tadi yang yang pertama tadi adalah ibrah dari makhluk yang kecil, yang kedua adalah ibrah dari kita bertawakal, yang ketiga adalah pelajaran sabar, lalu yang keempat adalah kita mendapatkan ibrah bahwasanya Allah yang menyembuhkan, ya. Jadi kalau kita melihat
kondisi sekarang ini vaksin belum ditemukan, ya kemudian obat untuk membunuh virusnya itu juga belum ada. Ya. Yang ada kan sekarang adalah bagaimana menaikkan kondisi fisik tubuh, imunitas tubuh sehingga dapat melawan virus. Ya. Jadi ini adalah satu keyakinan kita, ini adalah salah satu bentuk metode di dalam terapi, yaitu bagaimana bisa menyembuhkan penyakit dari sisi menaikkan imunitas tubuh, dari sisi menaikkan kondisi tubuh kita supaya lebih fit, lebih sehat. Ya, itu dapat menyembuhkan penyakit. Dan ini yang keempat ini adalah poin yang sangat relevan dengan HNI. Ya. Bagaimana bisa menyembuhkan penyakit dengan cara meningkatkan kondisi tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Ini sangat relevan ya produk-produk dari HNI ya. Apakah itu misalnya habatus sauda atau produk-produk dari herbal-herbal yang lain ataupun madu misalnya. Itu semua adalah produk-produk yang sifatnya preventif untuk menaikkan kondisi tubuh ya. Dan kondisi semacam ini menjadi satu keyakinan kita bahwasanya Allah yang menyembuhkan penyakit ya. Di dalam hadis Nabi yang sangat terkenal, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Ya, kata para ulama maksudnya menurunkan ini adalah takdir. Jadi artinya Allah tidak menakdirkan satu penyakit kecuali Allah menakdirkan pula pengobatnya. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kalau orang yang tahu ya tahu, kalau yang nggak tahu ya nggak tahu. Ya. Jadi maksudnya adalah setiap penyakit yang Allah takdirkan di muka bumi itu pasti ada obatnya. Ya, cuma orang yang tahu ya tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Ya, jadi sekarang kita tidak tahu, tapi pasti ada obatnya dan itu sudah tersedia. Ya. Jadi kita beriman kepada Allah bahwa Allah menakdirkan seperti itu, bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga berdoa di dalam Al-Qur'an yang menyatakan dalam Al-Qur'an wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit maka Dia yang menyembuhkan aku. Ya oleh karena itu kita diajarkan ruqyah ya, doa-doa ketika dalam keadaan sakit semua doanya adalah kepada Allah ya. Karena ada penyakit itu yang kita tahu obatnya ya kita berobat dengan cara sunatullah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya ada yang kita tidak tahu ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah sendiri akan menurunkan malaikatnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut ya. Ada yang dengan kita berusaha ya, tapi berusaha itu adalah obat itu bukan dari usaha kita, tetapi adalah dari takdir Allah tadi. Ya karena Allah tidak menakdirkan satu penyakit, berarti menakdirkan pula obatnya. Ya, jadi kalau kita banyak doa-doa itu dari Nabi SAW ya, di antara lain di antara penggalan doa yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah penyembuhnya, la syifaa illa syifa'u. Ya, tidak ada kesembuhan, tidak ada pengobat kecuali pengobat darimu. Ya, jadi ini adalah satu keyakinan kita. Ketika kita dalam kondisi ini, kita semakin tambah tawakal kita, takwa kita, bahwasanya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ibrah yang kelima yang kita dapat dari peristiwa ini yang kita alami ini adalah bahwasanya kita harus terus berjuang. Ya, kita jangan kemudian menjadi kendor. Ya, the show must go on. Ya, istilahnya kalau orang barat menyebutnya the show must go on. Ya, pertunjukan harus terus berlangsung. Ya, ibaratnya listrik mati, panggungnya belum selesai. Ya, kemudian penontonnya mungkin berkurang. Ya, tetapi the show must go on. Ya, pertunjukan harus terus jalan. Ya, jadi maksudnya adalah kita dalam kondisi apapun juga HNI dalam kondisi pandemi ini harus terus berjalan ya, justru menambah keyakinan kita ya tadi kepada ibrah yang 4 hal tadi termasuk yang kelima ya, karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan dan di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwasanya di HNI adalah berjuang, maka berjuang itu tidak ada jam berjuang, tidak ada waktu untuk berjuang. Ya tidak ada pilihan waktu maksudnya. Ya berjuang saja terus menerus. Ya jadi Nabi SAW juga
di dalam kesulitan di Mekah, ya, bahkan di boykot, dakwah juga tidak berhenti. Hanya cara berdakwahnya, strateginya yang berubah. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah, kemudian serba dibatasi, dakwahnya juga jalan terus, ya. Tetapi strateginya yang berubah. Ya. Kemudian ketika di Madinah, ya, ketika masih ada orang-orang Yahudi, ya, dakwah juga jalan terus. Ketika Yahudi sudah tidak ada, dakwah juga jalan terus. Ya. Jadi yang namanya berjuang itu kita harus jalan terus, ya, meskipun strateginya kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang dengan kondisi yang sedang pandemi ini, ya, tentunya nanti ikhlas sekalian dengan para leader yang lain itu berpikir secara teknis bagaimana membuat strategi supaya kita terus berjuang, karena perjuangan ini tidak boleh berhenti, ya. Bahkan dalam kondisi seperti ini harus semakin gencar, karena insya Allah akan semakin banyak orang terbantukan melalui produk-produk herbal dari HNI dalam kondisi semacam ini. Juga semakin banyak orang terbantu melalui jaringan HNI ini untuk bisa mendapatkan penghasilan, ya, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam kondisi di mana mungkin pintu-pintu yang lain masih sementara ini tertutup, ya, tapi melalui HNI itu bisa tetap terbuka, ya, karena bisnis kita ini kan tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya, di mana saja, kapan saja bisa terus berlangsung. Ya, jadi itulah 5 ibrah yang ingin saya sampaikan, ya, sebagai pengantar. Jadi ibrah yang pertama adalah ibrah dari makhluk yang paling kecil. Ibrah yang kedua adalah mengenai tawakal. Ya, ibrah yang ketiga adalah sabar. Ya, kemudian ibrah yang keempat adalah bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Dan ibrah yang kelima adalah perjuangan harus terus jalan. The show must go on. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pengantar sebelum nanti kita dapat berdialog, ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya tampung, ya. Itu wajar saja. Jadi tidak mungkin tidak semua pertanyaan juga bisa dijawab, ya. Itu silahkan saja bagi ikhwas sekalian. Silakan Mas Indra, ya. Baik, Dokter Endi, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Tadi ada 5 pelajaran penting yang disampaikan oleh Dokter Endi kepada kita semua terkait dengan kondisi pandemi ini, ya, era new normal ini, bagaimana kita harus memiliki sikap, ya. Jadi juga jangan sampai kita menyerah dengan keadaan, tapi kita harus tetap berjuang, harus tetap bertahan, dan harus tetap terus ini, ya, memiliki semangat, api semangat yang tidak pernah padam dalam diri kita agar kita tidak akan kalah, ya. Kita yakin kita tidak akan kalah dengan kondisi saat ini, ataupun itu di dalam sisi ekonomi ataupun di sisi yang lain. Yang pasti hal ini mempengaruhi kehidupan kita semua, ya, nggak hanya kita semua, tapi nggak hanya kita pribadi, tapi semua orang di dunia pun masih merasakan perubahan yang sangat signifikan dengan adanya virus corona ini, ya. Baik, Dokter Endi, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Ya. Dari Ibu Ike Febriana, Ustadz, adakah doa atau amalan sesuai sunnah agar ikhtiar kita dalam mendapatkan kesembuhan bisa diijabah oleh Allah? Tafadhol, Ustadz. Ya, untuk kesembuhan. Iya, kesembuhan. Oh, iya. Iya, jadi pertama ini ada 2 hal, ya. Ada 2 hal. Yang pertama tentu upaya kita secara fisik, ya. Upaya kita secara empirik, ya, untuk kita berobat, ya, untuk kita berobat, kita mencari pengobatan yang terbaik, yang paling tepat, ya. Sekarang lebih mudah lagi. Jadi kalau dulu kita mungkin cari informasi sebanyak mungkin dari kerabat kita atau dari orang-orang yang ahli, itu juga tetap bisa kita lakukan. Kalau sekarang juga bisa browsing, ya. Kita bisa browsing, kemudian jangan lupa untuk istikharah. Ya, jadi alternatif apa sebetulnya yang paling baik? Hanya ketika kita bertanya, apalagi ketika browsing, kita perlu hati-hati. Kita perlu melihat kepada validitas dari sumbernya, ya, validitas dan
kapabilitas dari sumbernya, ya. Karena banyak orang, saya ambil contoh yang paling ringan aja nih, mohon maaf agak menyimpang sedikit, ambil contoh paling ringan, misalnya bisa menyembuhkan ini itu, ya, itu dengan makan jengkol misalnya, ya. Itu sebetulnya kata jengkol itu bisa diganti dengan tempe, bisa diganti dengan bayam dan sebagainya, ya. Itu kan viral itu di medsos, ya. Satu waktu isinya jengkol, nanti waktu lain isinya pete, waktu lain apa gitu ya, karena itu sumbernya nggak jelas. Jadi makanya ketika kita di medsos juga harus melihat sumber yang jelas, ya. Jadi secara fisik atau secara empirik itu memang harus dilakukan, ya. Dan apa produk-produk kita yang ada di HNI ini adalah produk-produk penunjang, ya. Jadi HNI ini produk-produknya secara hukum di negara kita juga tidak boleh diklaim sebagai obat, ya, tapi adalah sebagai sebuah pencegah, sebagai sebuah upaya untuk membantu di dalam pengobatan, ya. Jadi kalau memang sudah jatuh sakit itu memang harus berobat, ya, dan berobatnya tadi kepada yang ahli tentunya dengan cari informasi, kemudian juga sekarang bisa dimudahkan dengan medsos, ya. Nah, kemudian upaya rohani itu adalah kita berdoa kepada Allah, dan wasilah-wasilah untuk berdoa itu kita jalankan, ya. Wasilah untuk berdoa itu adalah pertama tentu saja istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang sudah biasa istighfar itu ya man lazimal istighfar. Siapa saja orang yang biasa beristighfar, ya, ja'alallahu hammahu farajan. Allah menjadikan yang gundah gulana, yang gelisah, yang khawatir itu farajan, ya, menjadi lapang. Wa ja'ala dayqahu makhrajan. Dan Allah menjadikan jalan yang sempit itu menjadi ada jalan keluar. Kemudian yang ketiga adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bagi orang yang biasa membaca istighfar. Jadi kita berbanyak istighfar, ya. Ketika sakit tadi jalan kesembuhannya adalah banyak beristighfar, banyak bertaubat. Karena sakit juga adalah bagian dari jalan kita untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun di musim gugur, ya. Jadi itu yang pertama, kita banyak beristighfar, kita banyak bertaubat. Lalu yang kedua, bagian dari istighfar dan taubat juga adalah kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, ya. Kalau orang itu sulit kita temui atau mungkin sudah meninggal, ya kita mohon kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, ya. Ini kita harus lakukan, ya. Kemudian yang ketiga dalam rangka istighfar dan taubat juga, ya. Jadi tadi ya mohon ampun terhadap atau mohon maaf kepada orang yang telah kita sakiti, terutama kepada orang tua. Jadi kalau orang tua masih hidup, kita mohon wasilahnya, doanya, dan kita mohon maaf kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga dalam rangkaian untuk berdoa juga, ya, wasilah dalam berdoa juga adalah kita mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita, ya. Orang-orang yang pernah melukai kita doakan mereka semua supaya hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi ikhlas. Ini berat ini, ya, tapi cobalah kita praktekkan, ya. Kita mohon kepada Allah semoga semua orang-orang yang pernah menyakiti saya, semua orang yang pernah melukai saya, Engkau berikan hidayah kepada mereka dan keluarga mereka. Engkau berikan rahmat-Mu kepada mereka. Ya, Engkau berikan ampunan-Mu kepada mereka. Engkau jadikan mereka semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Keturunan mereka menjadi soleh dan soleh. Jadi kita doakan orang yang sudah menyakiti kita. Ya, itu adalah bagian dari istighfar dan taubat, ya, 3 poin itu. Kemudian wasilah juga di dalam kita tadi berdoa, ya, ijabah dalam berdoa supaya kesembuhan. Yang berikutnya adalah kita banyak bersedekah. Ya, kalau kita punya banyak, sedekahnya banyak. Kita punyanya sedikit, ya sedekahnya sedikit, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja kita berdoa manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz-lafaz doanya banyak, ya. Ada Allahumma rabbana sa'dzibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan la yadurru saqama. Ya, ada yang pendek saja Allahumma syfini, Allahumma syfini, Allahumma syfini, ya.
Ya Allah sembuhkanlah saya, ya. Ada lagi bismillah, 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 a'udzu billahi min qudratin min syarri ma ajidu wa ahadzir. Itu dibaca 7 kali ya. Banyak doa-doa itu ada bisa dibaca di dalam buku-buku zikir dan doa mengenai zikir dan doa bagi orang-orang yang sakit ya. Jadi itu dibaca itu doa-doa itu, tapi tadi wasilah-wasilah tadi dijalankan ya. Istighfar dan taubat tadi ada 3 hal ya, untuk diri kita sendiri, untuk kita kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita ya, kemudian untuk orang-orang yang sudah pernah kita sakiti ya, kemudian tadi bersedekah, kemudian kita banyak bersedekah dan berinfak ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu jawabannya ya. Oke, baik dokter, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga tadi Ibu Ike tadi bertanya, semoga terwakilkan ya jawaban dari pertanyaannya. Baik dokter, bagi sahabat ini semua nih, bagi sahabat ini semua yang sedang menonton, segera yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar agar nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh dokter Endi. Baik, yang berikutnya dokter Endi, pertanyaannya dari Ibu Mirnawati Umu Afgan. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, apakah boleh dalam muamalah mengatakan harga cash dan kredit itu beda gitu? Itu saja. Itu pertanyaannya. Iya. Boleh, ya, boleh. Ya. Berarti boleh ya dokter ya? Boleh ya. Yang tidak boleh itu kadang orang mengatakan kan kita tidak boleh menjual dalam 2 harga. Yang tidak boleh itu adalah kita berakad dalam 2 harga. Ya, kalau kita menjualnya adalah itu kan kita belum menjual sebetulnya, itu menawarkan. Jadi kalau orang mau bayar cash misalnya 100.000, kalau dia bayar cicil 2 bulan misalnya 110.000. Nanti yang akad yang mana? Ya, apakah yang cash ataukah yang bayar 2 bulan? Ya. Nah, tidak boleh misalnya oke saya setuju, nah itu nggak boleh. Ya, karena tidak jelas dia mau cash atau mau ngangsur ya, jadi akadnya tidak jelas. Tapi kalau oke saya pilih yang bayar 2 bulan, nah berarti akadnya itu. Jadi dia tidak menjual 2 harga ya, karena yang dijual itu 1 harga, yang terjadi itu akadnya kan 1 harga, 1 pilihan saja. Ya. Oke, dokter, makasih jawabannya ya. Berarti sudah cukup jelas ya. Berarti boleh. Ya. Kalau kita dalam bermuamalah mengatakan harga cash dan kredit, karena itu bagian dari proses tawaran awal ya dok ya. Ya. Bagian penawaran awal, belum sampai ke akadnya. Nah, baik dokter. Yang berikutnya nih dari Pak Syarif Effendi, apakah hukum merayu orang dalam bergabung menjadi agen HI dok? Ini bahasanya agak merayu nih bahasanya. Merayu ya? Iya. Ya sebetulnya tergantung merayu itu maksudnya apa ya. Tapi kalau artinya mengajak itu boleh saja ya, bahkan kita mengajak kebaikan bagian dari perjuangan. Ya. Jadi kita harus yakin dulu bahwasanya ini adalah bagian dari perjuangan kita. Ya. Jadi perjuangan kita yang besarnya itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan kalimat Allah Taala. Nah, bagian dari menegakkan kalimat Allah itu adalah kita menegakkan ekonomi umat. Nah, bagian dari menegakkan ekonomi umat itu adalah dengan kita melalui HNI ini. Ya. Kemudian yang kedua, dalam menegakkan kalimat Allah kan orang harus kuat, orang harus sehat. Nah, bagian dari sehat itu adalah kita mengajak orang melalui HNI. Ya. Jadi kalau dari sisi itunya sunnah, bahkan bisa jadi wajib ya kita mengajak orang. Ya, cuma kata-kata merayu itu mungkin sangat subjektif ya, bagaimana yang dimaksud merayu oleh penanya tadi ya. Tentu saja kalau cara-caranya sesuai dengan syariah ya itu satu hal yang dibolehkan, tapi kalau caranya tidak sesuai dengan syariah tidak dibolehkan ya. Jadi mungkin perlu ada tafsil, itu perlu ada penjelasan lebih rinci lagi ya. Jadi intinya kalau Bapak ya, kalau ikhwah sekalian mengajak orang kepada HNI itu beda dengan mengajak orang kepada MLM biasa ya. Yang pertama kita produknya di sini kan halal ya. Yang kedua kita menguatkan ekonomi umat ya. Kemudian yang ketiga transaksinya sesuai dengan syariat ya.
Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan di HN ini adalah merupakan satu hal bagian dari perjuangan kita, ya beda dengan mungkin orang mengajak yang lain, ya kalau yang lain mungkin sistemnya juga belum sesuai dengan syariah, maka mengajak orang kepada muamalah yang diharamkan atau mungkin syubhat, ya. Barangnya juga mungkin masih belum halal, ya jadi mengajak orang kepada hal yang syubhat atau mungkin haram, ya jadi berbeda dengan orang lain. Kemudian mungkin pengusahanya juga bukan bagian dari menguatkan ekonomi umat, ya kalau di HNI kan kita sudah tahu bagaimana penguatan ekonomi umat, ya bahkan kelebihan-kelebihan yang ada, ya baik kelebihan itu di kalangan para leader maupun di perusahaan sendiri. HNI HPAI kan ya dia berzakat, kemudian berinfak kepada bersedekah kepada umat, jadi kembalinya kepada umat lagi apa yang ada di HNI. Baik dokter, ya alhamdulillah. Ya. Nah itu jawabannya Pak Syarif Fendi tadi ya, dari pertanyaan merayu tergantung merayunya seperti apa nih. Yang pasti kalau kita mengajak kebaikan, apalagi bergabung menjadi bagian dari keluarga besar HNI, insya Allah banyak kebaikan, banyak keuntungan juga yang didapat ya tadi. Plus lah, istilah seperti itu ya. Jadi nggak cuma sekedar bisnis aja, omset aja, tapi juga ada nilai-nilai keberkahan yang didapat ya selama menjadi bagian HNI. Nah itu penting, poin intinya itu. Baik, dokter, berikutnya nih dari Ibu Retno nih menjelaskan. Beliau ini bertanya nih, bagaimana menjelaskan terkait MLM HNI kepada orang yang menjustis kalau semua MLM itu tidak boleh, atau tapi setelah menjustis tapi mengakui produk-produk HNI itu produk-produk yang halal dan berkualitas. Nah, mohon jawabannya, dokter. Iya, iya. Ya, jadi yang pertama bahwasanya kalau ada orang bilang mungkin ya MLM itu kan semuanya haram. Apa buktinya? Buktinya di fatwa-fatwa ulama di sebut, mungkin dia nyebut fatwa-fatwa ulama di Saudi barangkali, atau di Mesir, atau di Tunis, atau di Emirat Arab, di Kuwait dan sebagainya, itu kan mengharamkan MLM. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka kita katakan benar. Ya, benar bahwa MLM itu adalah haram. Sama seperti benarnya bahwasanya bank itu adalah haram, asuransi itu adalah haram. Ya. Kecuali adalah kemudian bank yang dikelola atau asuransi atau lembaga keuangan lain yang dikelola sesuai dengan syariat. Ya. MLM itu sama, ya. Jadi kalau ada orang bilang semua MLM itu haram karena fatwanya haram, ya sama, bank juga fatwanya kan haram juga di Timur Tengah. Ya. Cuma bedanya ketika bicara bank, ketika bicara asuransi dan sebagainya, ya kemudian di Timur Tengah itu mereka membuat alternatifnya, ya membuat alternatif yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Tapi kalau MLM di Timur Tengah tidak membuat itu, ya karena dunianya berbeda, kebutuhannya berbeda. Ya. Penduduk di sana itu kan cuma berapa sih di Timur Tengah itu? Timur Tengah itu satu Arab, dari mulai Maroko sampai ke timur, ya sampai ke Oman, sampai ke Yaman, di timur itu jumlah penduduknya cuma berapa? Ya, kemudian sebagian dari mereka adalah negara-negara yang memang sudah makmur, dan sebagian dari mereka adalah negara-negara yang memang menjamin semua masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan dan sebagainya. Ya tentu berbeda dengan di Indonesia yang penduduknya adalah sekarang ini konon 250 juta ya. Kemudian di kita kan orang harus berjuang untuk bisa mendapatkan nafkah, ya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu mungkin di sana menjadi tidak relevan ya mereka untuk membuat alternatif. Jadi kalau dibilang dasarnya haram sama ya, bukan hanya MLM ya. Jadi ikhwas sekalian, kalau ada yang bilang itu kan fatwanya haram, sama ya, haram itu bukan hanya MLM, bank juga haram. Ya, tapi bedanya di sana mereka bikin alternatif ya. Kalau MLM di sana mereka tidak membuat alternatif, ya. Dan di Indonesia kita membuat alternatifnya yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan fatwa DSN, ya. Nanti makanya disampaikan fatwa itu, kalau saya tidak salah fatwa nomor 75, ya, fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Ya. Nanti bisa dilihat poin-poinnya di situ. Ya, jadi kalau poin-poin di situ sesuai dengan
MLM tersebut, maka MLM tersebut adalah MLM tersebut yang sesuai dengan syariah. Ya, kalau kita melihat poin-poin di situ, apa yang ada di HN ini semuanya sudah memenuhi syarat, ya. Makanya dia sesuai dengan syariah. Ya. Jadi kita nanti dijabarkan saja kepada yang bersangkutan mengenai sistemnya, kemudian mengenai bagaimana di HMI ini kalau orang tidak bekerja, kalau orang duduk-duduk saja, ya dia bisa sundul dengan yang di bawahnya. Ya, jadi di sini tidak ada istilah orang yang sudah duluan atau sudah di atas, kemudian dia akan nangkring terus, ya, akan selalu lebih tinggi dibanding orang yang datang kemudian, kan tidak seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah produk-produknya halal. Ya. Salah satu cara untuk membedakan, cara yang paling mudah untuk membedakan MLM itu syariah, sesuai syariah atau tidak, yaitu adalah mengukurnya yang pertama dari orang yang paling bawah. Ya. Jadi kalau orang masuk ke suatu MLM, orang yang paling bawah itu dapat apa? Dengan yang dia keluarkan itu sesuai atau tidak? Katakanlah dia nggak bisa menjalankan jaringan, dia gagal menjadi network builder, ya, jadi orang yang bangun jaringan, dia gagal, ya, jadi dia nggak bisa apa-apa, dia cuma dapat produk aja. Buat dia ada manfaatnya tidak? Ya, kalau buat dia itu bermanfaat dan manfaat itu adalah equal dengan apa yang dia keluarkan, ya, dengan dana yang dia keluarkan, maka itu merupakan MLM yang sehat. Ya, jadi dia bukan money game. Ya, karena money game itu bukan hanya tidak ada barang, money game itu bisa jadi ada barang tapi barangnya kamuflase saja. Ya, jadi katakanlah dia dapat kaos, ya, kaos t-shirt, harganya misalnya 500.000 misalnya. Padahal dia bisa beli kaos yang sama di mall misalnya dengan harga cuma 75.000 misalnya. Ya, jadi dia mengeluarkan sesuatu yang dia menjadi rugi, dia tidak memperoleh manfaat apa-apa. Ya. Nah, kita melihat di HNI kan tidak seperti itu. Orang yang tidak bisa menjalankan jaringan apa-apa, dia mendapatkan manfaat dari produk kualitas dari HNI, sehingga apa yang dia keluarkan itu adalah equal. Ya, mungkin kalau dibanding-banding ada beda, ya, beda, tapi bedanya tidak banyak. Ya. Katakanlah misalnya Habatus Sauda di HNI dengan di luar mungkin harganya beda, ya, tapi bedanya tidak banyak. Tapi kan kualitas itunya beda. Kualitas produk dari Habatus Saudanya berbeda. Madu misalnya dan lain-lain, ya, itu kan berbeda kualitasnya. Ya. Jadi ini adalah salah satu ukuran yang paling mudah orang yang paling bawah itu dapat apa, ya. Kemudian ukuran yang mudah yang lain juga adalah ketika seseorang bergabung, ya, itu biaya untuk bergabungnya itu besar atau tidak, ya, karena kalau besar itu haram, ya, tapi kalau dia sekedar untuk pengganti cetak misalnya, pengganti cetak kartu, kemudian dapat buku, pengganti cetak buku, maka itu halal. Ya, ini salah satu indikator, ya. Artinya si perusahaan networking tersebut dia tidak mengambil untung dari pendaftaran, dan kemudian leadernya tidak mendapatkan atau sponsornya tidak mendapatkan bonus dari pendaftaran itu. Dia dapat bonusnya dari harga barang, ya, dan itu terjadi di HNI. Jadi bonus itu diperoleh dari harga barang, bukan dari rekrut orang. Jadi kalau sekedar rekrut orang saja tidak membeli barang, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi sama dengan orang berjualan. Orang berjualan itu kan dia dapat sesuatu dari kalau orang membeli barang. Ya, kalau orang cuma lihat-lihat barang atau orang ngambil brosur di toko misalnya, ya, minta dong brosurnya, misalnya produk apa gitu, dikasih brosurnya, ya kan nggak dapat untung apa-apa. Ya, nah demikian pula perusahaan network yang sehat itu diantara ciri-cirinya, ya, ada beberapa poin sih, tapi mungkin yang paling mudah bisa diterangkan kepada kepada orang awam, poin-poinnya hal tersebut. Ya, ada lagi mungkin? Ya, oke, baik. Alhamdulillah, nah, tadi makin jelas, ya, jawaban dari Dr. Randy terkait dengan bisnis HNI, syariah HNI, ya. Jadi makin mudah juga nih menjelaskan kepada orang-orang mungkin yang awam, yang masih bingung, atau bahkan yang mungkin masih ragu
apa itu HNI, MLM apa itu HNI. Nah, itu tadi jawaban singkat dari Dr. Endi. Nanti kalau kurang mungkin boleh dengar ulasannya lagi lebih lengkap ya di YouTube atau mungkin di channel media yang lain. Baik, Dr. Endi yang terakhir pertanyaan sebelum kita akhir. Satu lagi ya dok ya. Baik, dari seorang ibu nih, Bu Asih bertanya, beliau ini jika kita punya banyak keinginan dan banyak sekali yang sebetulnya ingin kita panjatkan dalam doa, apakah doa itu harus selalu kita lafazkan atau diucapkan, dok? Nah, bagaimana jika kita banyak permohonan, tapi dan berdoa dalam setiap aktivitas itu tanpa diucapkan? Jadi apakah itu tadi? Jika kita banyak permintaan, banyak keinginan yang ingin dikabulkan oleh Allah, apakah doa-doa itu melalui doa, apakah doa-doa itu harus selalu kita lafazkan? Iya, baik. Ya, ini pertanyaannya bagus ini. Jadi yang pertama, bahwasanya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang itu sudah banyak berzikir, jadi apa yang terbersit, apa yang diinginkan itu akan menjadi mudah. Dia dekat kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Di antara zikir yang cukup baik itu adalah seperti zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus kan tidak minta untuk supaya dikeluarkan dari perut ikan paus ya. Kan beliau ditelan ya. Jadi beliau bukan dimakan ikan paus ya. Ada orang bilang dimakan, bukan dimakan, dia ditelan. Jadi ditelan ikan paus ya. Dan beliau berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi dia tidak mengucapkan apa sebetulnya yang dia minta, tetapi dia menyatakan tidak ada ilah selain engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi dengan cara itu dia terus banyak beristighfar. Tadi saya bilang ya, istighfar itu kan ada 3 manfaatnya ya, memberikan lapangan, lalu yang kedua memberikan jalan keluar, lalu yang ketiga memberikan rezeki daerah yang tidak disangka-sangka. Tentu ini selain dari ampunan Allah, yang ampunan Allah sudah pasti bagi orang yang banyak baca istighfar. Kemudian yang kedua, zikir yang juga cukup baik untuk banyak diamalkan itu adalah zikir la haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya la haula wala quwata illa billahil azim adalah kanzun ya min kunuzil arsy ya, merupakan satu perbendaharaan dari perbendaharaan arsy yang diturunkan Allah ke muka bumi. Ya, jadi banyak-banyaklah kita berzikir la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, dan ini ya Ibu tadi kita terus zikir itu, baik zikir itu dengan lidah maupun dalam hati. Jadi hati kita tuh selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang senang, kita bersyukur, alhamdulillah, ada yang susah, kita istighfar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, kita banyak kita ada yang mengagumkan ya, kita membaca subhanallah, kemudian kita banyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim, kemudian kita bersalawat dan sebagainya. Ya pokoknya kita banyak berzikir kepada Allah supaya nanti permohonan-permohonan kita itu dimudahkan. Kemudian yang ketiga, jadi pertama tadi adalah saya ulang ya, tadi yang pertama adalah kita banyak beristighfar, banyak berzikir. Kemudian yang kedua kita membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Lalu yang ketiga Bu, salah satu kunci untuk kita doa ini di samping doa-doa lain mungkin ustadz-ustadz lain sudah banyak bercerita waktu-waktu dan tempat-tempat yang makbul ya. Tapi ada satu hal yang perlu saya tambahkan yang mungkin tidak banyak diuraikan oleh para ustadz. Ya, di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya ketika orang itu bangun malam ya, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Gampang ya, saya tidak ulang, nanti bisa dilihat itunya, bisa diulang, ditonton nanti, baca doa itu, kemudian sudah itu baca doa apa yang kita inginkan. Itu doa itu diijabah oleh Allah. Itu ketika bangun malam ya. Jadi ketika bangun malam kita berdoa seperti itu, kemudian sudah itu lalu berwudu kita sholat. Ya, jadi itu sebelum berwudu sebelum sholat ya. Ketika kita bangun malam hari itu hadis dari riwayat Bukharinya seperti itu.
Ya, karena disebutkan summa yatawaddo, ya, kemudian dia berwudu wa yusolli, lalu dia sholat. Ya. Jadi sebelum wudu dan sholat, bangun tidur, ya kita bangun tidur biasa baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya itu biasa baca bangun tidur, kemudian kita baca doa itu. Ya. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain Ibu bisa baca atau mendengar dari uraian ustaz-ustaz yang lain, ya, ijabahnya doa. Nah, kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan apakah perlu diucapkan atau tidak, ya. Yang terbaik adalah tentu diucapkan. Meskipun diucapkan itu bisa di dalam hati, ya. Jadi kalau kita di dalam hati itu sudah sungguh-sungguh, ya itu adalah yang disebut dengan al-qasd. Ya, kehendak sungguh-sungguh. Jadi supaya doa kita itu adalah bukan doa yang sekedar lintasan hati. Ya, kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan hadis nafs. Hadis nafs itu adalah lintasan hati. Ya, lintasan hati itu tidak dianggap. Ya, misalnya kita sholat, pas takbir lalu terlintas kita ini sholat sunnah. Padahal kita dari awal kita sudah ketika berwudu dan sebagainya kita sudah niat itu untuk sholat subuh, ya. Tapi ketika kita di pas takbir, ya, atau ketika dalam sholat ada lintasan mau sholat sunnah gitu misalnya gitu. Itu hanya lintasan hati saja, itu tidak dianggap, ya. Tidak dianggap dosa dan juga secara fikih tidak dianggap bahwa sholat itu kemudian batal menjadi sholat sunnah. Ya. Jadi yang dianggap itu adalah satu kehendak, satu azam di dalam hati. Nah, oleh karena itu meskipun tidak diucapkan oleh lidah, tetapi azam di dalam hati kita berdoa itu, meskipun doanya banyak, permintaannya banyak, disebutkan saja dalam hati, ya, atau diucapkan dengan lidah sepanjang yang bisa kita dengar, ya. Karena hati ini merupakan satu tempat di mana menjadi kunci ijabahnya doa. Ya, Nabi SAW di dalam satu hadis menyebutkan la yaqbalullah min qalbin lahid, ya. Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang lalai hatinya. Ya, jadi orang ketika berdoa dengan sungguh-sungguh mengangkat tangan, membaca doa, bahkan dalam bahasa Indonesia yang dia pahami, tapi pikirannya kemana-mana, itu tidak dijawab oleh Allah. Ya, jadi yang penting adalah meskipun mungkin kita tidak ucapkan, tetapi memang kita sungguh-sungguh kita mohon kepada Allah. Ya, jadi tidak cukup dengan hanya lintasan hati saja. Ya, meskipun tidak diucapkan, tetapi ada kesungguhan saya mohon apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, doa itu kalau demikian banyak, ya Ibu sekalian dan seluruh ikhwah, itu ada satu kebiasaan dari kalangan para salafus shalihin, terutama dari para sahabat Nabi. Ketika doa itu terlalu banyak, mereka biasa meringkasnya dengan tapi pertamanya doanya banyak dulu, ya. Tapi kemudian meringkas doa tersebut. Jadi misalnya kita di bulan Ramadan nih baru kita lewat kemarin, doanya kita banyak. Nah kemudian sesudah itu para sahabat itu sudah bulan Ramadan itu selalu bermohon kepada Allah untuk doa-doa selama bulan Ramadan itu diijabah oleh Allah. Jadi doanya ketika bulan Ramadan tidak disebut lagi. Tapi mohon kepada Allah diijabah oleh Allah doa-doa bulan Ramadan. Ya, demikian pula kita, ya, bahkan para sahabat itu sampai 6 bulan sesudah itu masih berdoa terus. Ya, jadi kalau kita nih nanti nih ada waktu yang cukup baik ya untuk beribadah, berdoa, itu di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Nah, itu berdoalah yang banyak di situ. Nanti sesudahnya kita berdoa lagi kepada Allah, mohon kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Demikian pula orang yang berhaji atau berumrah, ya doanya yang banyak di sana. Ya, nanti ketika pulang berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa yang saya panjatkan kepadamu ya Allah selama saya beribadah haji. Ya. Demikian itu para sahabat kebiasaannya begitu. Ya, jadi momen-momen yang penting ya berdoanya banyak. Nanti sudah itu ya, jadi terkhusus bagi ibu tadi, sesudah itu kemudian nanti berdoa mohon kepada Allah ketika doa yang diucapkan di tempat-tempat atau waktu-waktu yang tadi itu yang terpilih tadi diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan kebiasaan dari para salafus shalihin yang baik juga untuk bisa kita amalkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair kepada Dr. Edi atas jawabannya yang sangat lengkap dan padat banget ya. Ternyata tadi ada juga trik dan tips ya untuk berdoa sesuai dengan
salafus soleh ya, atau para sahabat Ya. Rasulullah saat dulu zamannya saat masih hidup. Ya. Baik, Dokter Endi, karena waktu yang terbatas ya, dan Ya, juga ada kegiatan juga Dokter Endi ya, iya jadi betul, tidak bisa ya. jadi tidak bisa full sampai jam 11. Mohon Iya. closing statement-nya dan juga doa penutup Dok untuk kita semua. Iya, baik, kita doa tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Dr. Endi M. Estiwara, Dewan Pengawas Syariah HNI, yang sudah berbagi ilmu dan juga menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TNI semua yang tadi sudah masuk ke redaksi HNI TV. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Semoga ya, baik. lancar acara kegiatan berikutnya. Amin. Afwan Ya, kita bila ada saling kekurangan. Ya. Afwan bila ada kekurangan dari kami Dok. Mudah-mudahan bisa, ya. bisa bertemu lagi di Amin, konsultasi yang insyaallah. berikutnya. Amin amin ya Rabbal Ya. alamin. Baik sahabat ini semua, tadi sudah Baik. selesai sesi bersama Dr. Endi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariah dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap ya optimis ya dalam menjalankan bisnis HNI ini. Tidak, kalau masih bingung ya perihal syariahnya itu, teman-teman bisa bertanya langsung ke Dewan Pengawas Syariah kita. Apalagi saat ini sudah ada 3 ya, selain Dr. Endi, ada juga ada Dr. Mawardi, M. Saleh, dan yang terakhir ada Dr. Oni Sahroni. Nah, jadi bisa yang nanti mungkin masih bingung terkait dengan syariah bisnis HNI ini, ditanyakan langsung ke Dewan Pengawas Syariah. Baik sahabat HNI, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi, karena sudah saatnya pamit. Nah, insya Allah kita akan bertemu di event-event berikutnya yang terdekat, insya Allah hari Kamis ya, seperti biasa kita akan bertemu Umi Sabil ya di konsultasi online. Nah ini beda ya, judulnya sama-sama konsultasi tapi yang ini online terkait bedah produk dan juga konsultasi. Jadi jangan sampai lupa dicatat ya di HP-nya, di kalendernya ditulis di tanggal hari Kamis tanggal 25 Juni. Ada jam 9 pagi juga ya, sama jam 9 pagi sampai jam 12 kita akan ketemu lagi insya Allah bersama Umi Sabil. Dan masih banyak sekali acara-acara yang luar biasa dan pastinya penting dan juga sangat-sangat ditunggu nih oleh para sahabat TNI dimanapun berada. Jadi jangan sampai lupa tetap di follow Instagram kita, kemudian di like fanpage Facebook kita di Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia. Dan yang terakhir, jangan sampai salah di subscribe channel YouTube kita yaitu di HNI Official. Ingat di HNI Official, jangan sampai salah ya. Karena insya Allah banyak video-video menarik dan juga terupdate video dari HNI untuk sahabat HNI semua. Oke, baik. Sepertinya sudah saatnya saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu lagi di acara-acara berikutnya, masih di channel yang sama di HNI TV. Jadi mohon jangan sampai lupa tuh tadi ya yang saya sudah sebutkan, di like, komen kalau perlu ya video-videonya, kemudian di share sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu, dan juga di subscribe dan aktifkan loncengnya, khusus YouTube aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari HNI. Baik, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini dari tim media HNI. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Mohon dibuahkan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari sahabat ini semua. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan wajah baru, ya. Jadi jangan hanya saya aja nih yang muncul nih. Insya Allah banyak talent-talent yang luar biasa yang akan mengisi acara-acara di HNI. Terutama para leader ya, karena kita ketahui leader ini juga cukup banyak di HNI, jadi insya Allah banyak ilmu dari beliau-beliau semua ya, kita bisa belajar terkait dengan sukses di HNI. Oke, sahabat HNI semua, kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teknologi dan pola hidup masa kini ternyata mempunyai garis linear dengan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tingginya masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Seperti virus corona yang menyebar dari Wuhan, Cina mulai akhir 2009. Pandemik dan menyebabkan dampak terhadap perkembangan ekonomi dunia. Produk sterilin merupakan produk هاي كنز لا يبلى. هاي بنعيش من وراها. ابانا واجدادنا بنعيش عليها فيها ولولا احنا ما بنقدر نعيش. بموت الناس بلا الارض. الارض كنز لا يبلى. الارض هي روحك، هي عمرك، هي عرضك، هي كل شيء. في كل الارض، هي احسن من الارض. واللي مالوش ارض مالوش عرض.